Polisi membongkar tambang batubara ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 2 pengawas lapangan ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Wakil Wali Kota Palembang divonis 7 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi biaya pengganti pengolahan darah Palang Merah Indonesia Palembang. Menjelang perayaan Imlek, penjualan aksesori khas di Palembang mulai ramai diburu warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Polisi membongkar tambang batubara ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 2 pengawas lapangan ditetapkan sebagai tersangka, sementara pemilik tambang yang baru beroperasi sekitar 1 bulan itu masih diburu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik penambangan batubara ilegal di Desa Sukadamai, Tunggal Jaya, Musi Banyuasin. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan aktivitas tambang tersebut. Dari lokasi, polisi menangkap 2 pengawas lapangan, RM dan IZ, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tambang batubara ilegal itu diketahui baru beroperasi sekitar 1 bulan, dengan membuka lahan dengan menebang pohon. Polisi masih menyelidiki besaran kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memburu pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal tersebut. Sejumlah barang bukti seperti alat berat dan peralatan penambangan turut disita. Pada saat di TKP, mereka melakukan aktivitas. Ketika itu juga ditanyakan izin-izinnya kepada para pekerja, ternyata dilakukan pemeriksaan secara maraton dan bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin IO-nya. Nanti akan kami kembangkan kira-kira siapa yang IO. Tersangkanya ada 2, yaitu kita tangkap dari 7 orang yang melakukan aktivitas di pertambangan, 2 yang kita tingkatkan ke penyidikan. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumatera Selatan menyelidiki insiden kebakaran sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin. Lokasi sumur tersebut masih dipasangi garis polisi, meski peristiwa kebakaran telah terjadi sekitar 3 bulan lalu. Kebakaran sumur minyak ilegal terjadi di Keluang Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu 1 Februari 2026 lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini merupakan kebakaran kedua dalam 3 bulan terakhir, bahkan terjadi di lokasi yang masih terpasang garis polisi. Sumur minyak ilegal tersebut diduga dikelola DN yang masuk daftar pencarian orang. Aktivitas pengeboran sempat terhenti pasca kebakaran, namun kembali beroperasi dan dijalankan anaknya berinisial IT. Sedikitnya 8 sumur kembali dibuka dan dioperasikan secara masif. Setiap hari sedikitnya 3 truk tangki keluar masuk lokasi untuk mengangkut minyak hasil pengeboran. Berikan imbauan sehingga jangan sampai kebakaran tersebut terus berulang. Lakukan upaya penindakan secara hukum mana-mana yang tidak memiliki izin, ya sesuai dengan Permen 14 tahun 2025 kemarin, ya ada aturannya berkaitan dengan pengelolaan sumur-sumur, dan pelakunya sampai saat ini lagi dikembangkan, lagi dilirik oleh dari Polres Subang. Tidak ada korban berarti tadi? Kalau hasil keterangannya tidak ada korban. Api kini telah dipadamkan sementara polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari vonis kasus korupsi, mantan Wakil Wali Kota Palembang divonis 7 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi biaya pengganti pengolahan darah Palang Merah Indonesia Palembang. Vonis tersebut membuat terdakwa dan suaminya tak kuasa menahan tangis.
Tangis keluarga pecah di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 4 Februari 2026 siang lalu. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis dalam perkara korupsi dana Palang Merah Indonesia Palembang. Dedi Supriyanto dan istrinya Fitrianti Agustinda, mantan wakil wali kota Palembang, divonis 7 tahun 6 bulan penjara, serta denda 300 juta rupiah subsidi 100 hari kurungan. Fitrianti juga diwajibkan membayar uang pengganti 2,7 miliar rupiah atau diganti 2 tahun penjara. Sementara Dedi Supriyanto dikenai uang pengganti 33 juta rupiah atau 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SHMH binti Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Majelis hakim menilai keduanya terbukti melakukan korupsi biaya pengganti pengolahan darah PMI Palembang periode 2020-2023 yang merugikan negara 4,1 miliar rupiah. Untuk terhadap vonis tersebut, kiranya nanti kami akan berkoordinasi dengan klien yakni Pak Dedi Supriyanto untuk menentukan sikap. Maka nanti akan mengajukan banding. Atas putusan itu, para terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Lampung, Saudara, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama unit Ranmor meringkus seorang residivis pembobol rumah. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang memperlihatkan 2 kali mengangkut hasil curian menggunakan sepeda motor. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus seorang tersangka pencuri dengan cara bobol rumah di lokasi persembunyiannya. Aksi tersangka sebelumnya terekam saat menyatroni perumahan Viola Hills, Sumber Agung Kemiling, Bandar Lampung pada Jumat 30 Januari 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka membawa barang berharga milik korban, mulai dari perangkat elektronik hingga tabung gas dan beras. Polisi mengungkap tersangka MA merupakan residivis yang berulang kali melakukan pencurian dengan modus serupa menyasar rumah dalam kondisi sepi. Identitas tersangka, ya inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Advent dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berbekal laporan dan hasil penyelidikan, polisi membekuk tersangka. Awal mulanya itu saya pulang kerja sekitar jam 10 malam. Itu istri yang buka kunci, pas dimasukin kok kuncinya agak susah, salah kunci kata istri saya. Dicekrekin lah handle-nya, ternyata udah kebuka. Sadar-sadar itu lampu yang biasa kami matikan saat berangkat kerja itu hidup, lampu kamar. Dan posisi istri ngelihat TV sudah nggak ada. Saya ngecek lah bagian lain, ternyata lemari udah kebuka semua, lemari kamar 1 dan 2. Saya ngelihat tab anak saya berserta casannya udah nggak ada. Terus saya lari ke dapur, lampu juga udah hidup, biasanya mati. Terus tabung gas udah nggak ada 2, sama beras 25 kilo. Saat ini tersangka bersama seorang penadah hasil curian mendekam di tahanan Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, jajaran Korem 041 Gamas menggelar aksi bersih pantai sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Dalam kegiatan ini, prajurit menemukan tumpukan limbah kelapa yang dibiarkan menumpuk di kawasan pantai. Personel TNI membersihkan sampah di Pantai Panjang, Bengkulu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi ini ditemukan tumpukan limbah kelapa milik pedagang yang menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu. Korem 041 Gamas berkoordinasi dengan Pemkot Bengkulu untuk penertiban pedagang. Kan masyarakat akan mengunjungi, akan berulang-ulang, itu yang harus kita inikan. Kita berharap kegiatan ini akan berkesinambungan. Kenapa? Sesuai petunjuk atau perintah dari Bapak Presiden bahwasanya kita melaksanakan kebersihan.
Ya, kalau dia ini memang tidak kesadaran mereka. Mereka hanya menjual saja, tapi sampahnya tidak diperhatikan. Jadi mohonlah ya untuk para pedagang Pantai Panjang ini yang menjual kelapa, tolong sampah kelapa itu diperhatikan. Pemkot menegaskan sanksi hingga penutupan usaha bagi pelanggar demi menjaga kebersihan kawasan wisata unggulan tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Satlantas Polresta Bandar Lampung menggelar Operasi Keselamatan 2026 pada 2 hingga 15 Februari. Operasi ini menitikberatkan edukasi tertib berlalu lintas, disertai penindakan pelanggaran kasat mata melalui etle mobile. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menggelar Operasi Keselamatan 2026 selama 2 pekan sejak 3 Februari. Operasi ini menyasar pelanggaran dasar keselamatan berkendara yang masih kerap terjadi di jalan perkotaan. Pelanggaran yang menjadi fokus penindakan meliputi pengendara tanpa helm, penggunaan plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga knalpot yang tidak memenuhi standar. Dalam operasi kali ini, petugas mulai menerapkan sistem elektronik traffic law enforcement. Kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan kita juga mulai mengoperasionalkan perangkat baru, yaitu etle mobile handheld, yang mana perangkat tersebut digunakan untuk menindak pelanggaran secara elektronik, menggunakan perangkat ponsel dengan cara mengcapture untuk pelanggarannya, yaitu pelanggaran yang kasat mata, tidak menggunakan helm, kemudian TNKB tidak sesuai dengan spektek, kemudian kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek, contohnya adalah knalpot brong dan lain sebagainya. Yang nantinya dari hasil capture tersebut, yang nanti akan kita kirimkan kepada pelanggar berupa surat konfirmasi ataupun barcode yang nanti akan dikonfirmasi oleh para pelanggar untuk dibayar dendanya melalui Briva. Melalui perangkat tersebut, pelanggaran lalu lintas didokumentasikan dan langsung diinput untuk proses penilangan. Sementara bagi pengendara yang tertib, petugas memberikan apresiasi. Yang penting kita patuh aja sih Pak, karena di jalan emang udah sesuai tertibnya, emang harus punya surat berkendara. Jadi emang kita harus lengkapi surat-surat itu. Kalau nggak ada surat-surat, mending di rumah aja dia. Ada, ya kan Pak. Melalui Operasi Keselamatan 2026, Satlantas Polresta Bandar Lampung menekankan pendekatan edukatif. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Beralih ke Bangka, saudara, longsor terjadi di lokasi tambang timah Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. 7 pekerja tertimbun, 6 tewas, sementara 1 masih dalam pencarian. Longsor di lokasi tambang timah Senin 2 Februari 2026 petang lalu terjadi saat pekerja menggunakan alat berat. Kontur tanah yang tiba-tiba runtuh menimbun 7 pekerja beserta alat berat. Rekan korban yang selamat sempat melakukan penyelamatan mandiri. 3 penambang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal. Informasikan perkembangan giat pencarian dan pertolongan operasi SAR terhadap 10 penambang yang kami update pada malam hari ini. Pencarian tetap dilakukan pada pukul 23.00 dibantu dengan menggunakan 2 alat berat dan beserta potensi SAR yang terlibat, diantaranya polisian, Koramil setempat, Babinsa, dan BPBD, dan dibantu dengan Damkar, Laskar Sekaban, dan warga sekitar. Hingga Selasa 3 Februari 2026 dini hari, 6 korban ditemukan tewas, sementara 1 korban masih dicari. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sementara itu, penertiban PKL di Badan Jalan Pasar Minggu berlangsung ricuh.
Pedagang terlibat tarik-menarik saat petugas mengangkut dagangan mereka karena tetap berjualan meski sudah dilarang. Petugas Satpol PP Kota Bengkulu terlibat tarik-menarik dengan pedagang kaki lima di badan jalan Pasar Minggu saat memaksa mengangkut dagangan mereka. Karena PKL tetap berjualan meski sudah berulang kali diperingatkan. Lokasi sebelumnya telah disterilkan, namun masih ditemukan pedagang ikan dan ayam yang bertahan meski lapak tersedia di dalam pasar. Kemarin ada sekelompok pedagang yang mempublikasi bahwa mereka berjualan di rame jalan dan mengajak orang lain untuk meletakkan. Nah ini masa dia sudah ditegur, diingatkan, kembali lagi. Ini yang kita lakukan. Badan jalan dilarang untuk berdagang karena sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu akses kendaraan. Pedagang diminta pindah ke dalam pasar agar jalan kembali steril dari aktivitas jual beli. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Yang masih jadi sorotan saudara, upaya penyelundupan puluhan ton balok timah di Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Barat digagalkan. Cara penyelundupan dengan menyembunyikan balok timah di kotak penyimpanan ikan. Polresta Bangka Barat menggagalkan penyelundupan balok timah ilegal di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Sekitar 10 ton timah disita dari sebuah truk yang disembunyikan di dalam kotak penyimpanan ikan yang bagian atas ditutupi udang. Dalam penggeledahan ditemukan 42 kotak fiber berisi 401 balok timah ilegal dan 38 karung pasir timah yang diduga akan diselundupkan ke luar daerah. 3 orang ditangkap. Menggunakan sarana angkut truk yang dikemas dengan menggunakan box fiber udang. Jadi seolah dari luar ya mengangkut dari bahan-bahan barang-barang hasil perikanan. Kemudian sedang dilakukan pendalaman dan penyelidikan mendalam. Dan kebetulan pada saat akan melintas melalui Pelabuhan Tanjung Kalian di Mentok, Bangka Barat, kami lakukan pencegatan dan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut. Saat ini ketiga orang beserta balok timah telah dibawa ke Polresta Bangka Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kembali ke Lampung, saudara, Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 2 tersangka pencurian motor Harley Davidson di sebuah toko. Modus tersangka dengan menduplikasi kunci motor untuk melakukan pencurian. Polresta Bandar Lampung mengungkap pencurian motor Harley Davidson di area parkir pertokoan Jalan Ahmad Yani. 2 tersangka AF sebagai eksekutor dan Z sebagai penadah ditangkap bersama motor hasil curian. Tersangka menduplikasi kunci motor yang sempat dipinjam korban, lalu mencuri motor dengan berpura-pura sebagai pemilik. Motor curian kemudian digadaikan. Kita sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada di TKP, CCTV, dan kemudian kita juga sudah melakukan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kita lakukan pengungkapan. Didapatlah tersangka inisial A dan juga satunya lagi kasus penadahnya. Untuk modusnya, dia sebelumnya pernah pinjam motor tersebut, kemudian karena kebutuhan dia coba untuk menduplikat dan mencuri motor tersebut. Keduanya kini ditahan di Polresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Petugas Damkar Bandar Lampung mengevakuasi seorang lansia yang terperosok dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi seorang nenek yang tercebur dalam sumur 10 meter dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Bandar Lampung. Korban warga Jalan Blora Gang Jaya, Segalamider ini diduga mengalami halusinasi saat terjatuh.
Pertama kali korban ditemukan tetangganya, evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. 7 petugas bekerja hati-hati untuk mengeluarkan korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung mendapat perawatan. Ya, jadi kemarin hari kita terima laporan terjadi korban tertimbun di sumur di tempat warga. Dari dinas pemadam kebakaran menurunkan tim rescue sebanyak 7 orang yang alhamdulillah yang bersangkutan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, yang bersangkutan ini memang sedikit mengalami depresi, bahkan ini yang terjadi sudah yang kedua kalinya, tapi yang pertama bisa dilakukan evakuasi oleh pihak keluarga. Kejadian ini merupakan kali kedua korban tercebur dalam sumur sehingga keluarga diminta lebih mengawasi aktivitasnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu menjalin kerjasama dengan Kompas TV Bengkulu. Kesepakatan ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu menjalin kerjasama dengan Kompas TV Bengkulu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kolaborasi ini meliputi program praktisi mengajar, magang mahasiswa, serta penguatan kompetensi jurnalistik. Ya, yang jelas kan berarti lulusan kita itu kan tidak hanya ngerti baca tulis tentang teori, tetapi paling enggak dia sudah bisa di lapangan ya. Maka perlu ada mungkin magang atau praktisinya ngajar di kita. Ya, kita menyambut baik ya pada prinsipnya kerjasama antara pihak akademik, dalam hal ini FISIP Universitas Bengkulu dengan Kompas TV. Kompas TV punya semangat jurnalisme positif melalui karya-karya jurnalistik. Mungkin ini bisa kami tularkan di teman-teman mahasiswa khususnya di bidang akademik untuk menyebarluaskan jurnalisme positif Kompas untuk lebih luas. Kerjasama diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menanamkan jurnalisme positif di tengah maraknya informasi hoax. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Kembali ke Palembang, Saudara, kinerja ekspor Sumatera Selatan pada Desember 2025 mengalami penurunan. Nilainya merosot 23,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipicu melemahnya permintaan pasar global. Data BPS Sumatera Selatan, total ekspor Sumsel sepanjang 2025 turun 5,78% dibandingkan 2024. Penurunan ini terutama dipicu melemahnya ekspor non-migas yang terkoreksi 5,05%. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar. Pada Desember 2025, nilai ekspor pertambangan turun 26,73% secara tahunan, dari 305,22 juta dolar Amerika menjadi 223,65 juta dolar. Penurunan ekspor dipengaruhi melemahnya permintaan global, bukan kebijakan pembatasan angkutan batu bara di Sumsel. Bulan kemarin juga turun, itu kan memang karena kualitas, kalau lihatnya gitu kan kualitas rendah ya. Dan juga sekarang memang permintaan global yang berkurang. Karena kan sekarang sudah ke arah energi yang terbarukan. Jadi sudah banyak yang mulai mengurangi itu. Meskipun kita masih tetap ekspor, tapi dari permintaan globalnya sendiri berkurang. Kalau pembatasan nggak ada ini, Mbak. Tidak terlalu berpengaruh kalau yang larangan itu. Sementara itu, total impor Sumsel sepanjang 2025 turun 47,89%. Namun pada Desember 2025, impor justru naik 22,90% hingga mencapai 129,67 juta dolar Amerika, didominasi sektor non-migas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi jelang Tahun Baru Imlek, Saudara. Menjelang perayaan Imlek, penjualan aksesori khas di Palembang mulai ramai diburu warga. Beragam hiasan rumah hingga pernak-pernik hampers menjadi incaran utama untuk menyambut Tahun Baru.
perayaan Tahun Baru Imlek tinggal menghitung hari. Sejumlah toko pernak-pernik Imlek di Palembang mulai ramai pembeli, salah satunya di kawasan Jalan Rustam Effendi 17 Ilir. Beragam hiasan rumah seperti lampion hingga pernak-pernik untuk hampers menjadi incaran warga. Aktivitas jual beli diperkirakan mencapai puncaknya sepekan menjelang Imlek seiring meningkatnya kebutuhan dekorasi dan bingkisan. Kalau untuk saat ini ya sudah berguyur ramai. Yang paling banyak dibeli hias-hiasan rumah, kayak lampion, ada juga yang cari-cari pita-pita hampers buat hampers ya, buat kasih hampers. Kemungkinan seminggu sebelum Imlek, ya itu puncaknya. Momen Imlek juga dimanfaatkan pedagang musiman untuk menjual hampers. Pernak-pernik bertema Imlek menjadi pilihan utama karena dinilai praktis dan syarat makna. Pedagang musiman ya. Saya kan jualan hampers, jadi yang perlu saya siapkan itu seperti hang tag, kemudian pita hampers dan goodie bag, kantong goodie bag, itu aja sih. Harapannya semoga Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk kita semua. Dengan naungan shio kuda yang melambangkan energi positif, kebebasan dan kerja keras, warga berharap Tahun Baru Imlek membawa keberuntungan dan kesuksesan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Siti Fatima FC memastikan gelar juara Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026 setelah menaklukkan Persiba FC dengan skor tipis 2-1 pada laga final. Final Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026 mempertemukan Siti Fatima FC dengan Persiba FC di Stadion Atletik Jakabaring, Palembang. Kedua tim tampil menyerang sejak awal laga. Siti Fatima FC unggul lewat gol Rizky Armando menit 21 dan Mariono Susilo di masa waktu tambahan babak pertama. Persiba FC hanya mampu membalas 1 gol melalui penalti Daniel Cahaya di waktu tambahan babak kedua. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Untuk persiapan kita ke nasional kemungkinan ada sedikit penambahan pemain, karena kalau bicara evaluasi banyak kekurangan yang terjadi di lapangan. Mungkin ada beberapa pemain yang akan menambah skuad kedalaman untuk Siti Fatima FC. Untuk nasional nanti kita belum tahu ya, karena kita masih susun planning ke depannya gimana, kita membutuhkan kekurangan kita apa, kita butuh yang ini, kita butuh yang itu nanti. Soal itu nanti kita ke depannya. Hasil ini memastikan Siti Fatima FC menjadi juara Liga 4 Zona Sumsel 2026 sekaligus mengamankan 1 tiket ke putaran nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik penambangan batubara ilegal di Desa Sukadamai, Tunggal Jaya, Musi Banyuasin. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan aktivitas tambang tersebut. Dari lokasi, polisi menangkap 2 pengawas lapangan, RM dan IZ, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tambang batubara ilegal itu diketahui baru beroperasi sekitar 1 bulan, dengan membuka lahan dengan menebang pohon. Polisi masih menyelidiki besaran kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memburu pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal tersebut. Sejumlah barang bukti seperti alat berat dan peralatan penambangan turut disita. Pada saat di TKP, mereka melakukan aktivitas. Ketika itu juga ditanyakan izin-izinnya kepada para pekerja, ternyata dilakukan pemeriksaan secara maraton dan bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin IO-nya. Nanti akan kami kembangkan kira-kira siapa yang IO. Tersangkanya ada 2, yaitu kita tangkap dari 7 orang yang melakukan aktivitas di pertambangan, 2 yang kita ingin tingkatkan ke penyidikan.
Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tangis keluarga pecah di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Rabu 4 Februari 2026 siang lalu. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis dalam perkara korupsi dana Palang Merah Indonesia Palembang. Dedi Supriyanto dan istrinya Fitrianti Agustinda, mantan wakil wali kota Palembang, divonis 7 tahun 6 bulan penjara, serta denda 300 juta rupiah subsidi 100 hari kurungan. Fitrianti juga diwajibkan membayar uang pengganti 2,7 miliar rupiah atau diganti 2 tahun penjara. Sementara Dedi Supriyanto dikenai uang pengganti 33 juta rupiah atau 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SHMH binti Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Majelis hakim menilai keduanya terbukti melakukan korupsi biaya pengganti pengolahan darah PMI Palembang periode 2020-2023 yang merugikan negara 4,1 miliar rupiah. Untuk terhadap vonis tersebut, kiranya nanti kami akan berkoordinasi dengan klien yakni Pak Dedi Supriyanto untuk menentukan sikap. Maka nanti akan mengajukan banding. Atas putusan itu para terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perayaan Tahun Baru Imlek tinggal menghitung hari. Sejumlah toko pernak-pernik Imlek di Palembang mulai ramai pembeli, salah satunya di kawasan Jalan Rustam Effendi 17 Ilir. Beragam hiasan rumah seperti lampion hingga pernak-pernik untuk hampers menjadi incaran warga. Aktivitas jual beli diperkirakan mencapai puncaknya sepekan menjelang Imlek seiring meningkatnya kebutuhan dekorasi dan bingkisan. Kalau untuk saat ini ya sudah bukuyur ramai. Yang paling banyak dibeli hias-hiasan rumah kayak lampion, ada juga yang cari-cari pita-pita hampers buat hampers ya, buat kasih hampers. Kemungkinan seminggu sebelum Imlek ya itu puncaknya. Momen Imlek juga dimanfaatkan pedagang musiman untuk menjual hampers. Pernak-pernik bertema Imlek menjadi pilihan utama karena dinilai praktis dan syarat makna. Pedagang musiman ya, saya kan jualan hampers, jadi yang perlu saya siapkan itu seperti hangtag, kemudian pita hampers dan goodie bag, kantong goodie bag, itu aja sih. Harapannya semoga Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk kita semua. Dengan naungan shio kuda yang melambangkan energi positif, kebebasan dan kerja keras, warga berharap tahun baru Imlek membawa keberuntungan dan kesuksesan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.